Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesuatu yang di situ menyangkut semua atau mencakup semua kebaikan disebut al-bir. Maka perintahnya bukan hasanah bil walidain, tetapi birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Muslimun Curah Ceru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman Islam ini yang mudah-mudahan terus Allah pelihara di dalam kalbu kita, dan kita senantiasa berharap semua amal soleh kita, semua upaya amal kebajikan kita, baik apakah itu ibadah mahdhah seperti sholat, seperti zakat, puasa dan seterusnya, maupun ibadah ghairul mahdhah, ibadah sosial, ibadah budaya, mudah-mudahan tercatat oleh Allah sebagai bentuk, salah satu bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan iman Islam itu, sehingga Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat itu sehingga kita dimungkinkan tidak berlaku surut keimanan kita dari waktu ke waktu, dan finishnya kelak mudah-mudahan kita memperoleh husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam Bapak-Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita jauh dari kesempurnaan ibadah, kita jauh dari kesempurnaan iman, sehingga yang kita harapkan adalah penyempurnaan atau penambalan, penggenapan kualifikasi iman, amal soleh kita kelak di hari akhir, di yaumil qiyamah itu, dengan syafaat Nabi SAW atas izin Allah. Sehingga seberapapun kadar iman kita, kadar amal soleh kita, sesedikit apapun keislaman kita, mudah-mudahan atas ketulusan kita bersungguh-sungguh, maka kelak kita memperoleh syafaat, memperoleh penyempurnaan, memperoleh kepantasan dari sebab mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, pemirsa dimanapun berada, kali ini kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah memasuki bab sidik atau bab kejujuran. Ini adalah bab 4 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita pekan lalu sudah mengupas tentang muqaddimah, di mana Al-Imam An-Nawawi mencantumkan potongan 3 ayat dari 3 surat yang berbeda, yang di situ mendasari pembahasan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab kejujuran ini. Di antaranya yang pertama tempo hari adalah surat At-Taubah 119, di mana
Di dalam surat At-Taubah itu Allah secara spesifik memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama-samalah kalian, senantiasa bareng-barenglah kalian, senantiasa berdekat-dekatlah, bergaullah, bersahabatlah, berseduluranlah kalian bersama orang-orang yang siddiq, yakni orang-orang yang jujur. Tempo hari insya Allah sudah kita singgung bahwasanya dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan kita untuk berlaku jujur itu sendiri. Kalimat di sini adalah kunu ma'as shadiqin, bersamailah, bareng-barenglah, senenglah kumpul dengan orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kejujuran itu atau sifat siddiq itu tidak datang serta-merta, tetapi melalui pengasahan, melalui gesekan-gesekan. Maka apabila kita sering bersama-sama dengan orang yang jujur, maka stimulan atau spiritual atau bawah sadar kita akan terstimulan atau terangsang atau terkondisi untuk juga berlaku atau berbuat sebagaimana teman dekat kita, yakni untuk semakin jujur. Maka ini sekaligus resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk menjadi as-siddiq, menjadi orang yang jujur itu berat, dan karena berat maka tidak bisa serta-merta, dan maka perlu proses. Nah, di antara prosesnya adalah membersamai, bareng-bareng ngumpul dengan orang-orang yang jujur. Ini surat pertama, ayat pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, surat At-Taubah 119. Kemudian di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Ahzab yang sedemikian panjang, jadi satu ayat ini panjang sekali, ayat 35, tapi titik beratnya di situ oleh Al-Imam An-Nawawi dinukil satu kalimat, dua kalimat saja, was-shadiqina was-shadiqat, bahwa berlaku jujur itu keutamaannya berlaku bagi orang-orang laki-laki maupun perempuan, termasuk nanti fadilah-fadilah kejujuran itu juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan, juga ancaman terhadap orang-orang yang kadzib atau orang yang tidak jujur atau orang yang pendusta, ancamannya berat sekali, itu juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini poin yang ingin dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi menukil surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Kemudian terakhir yang dinukil oleh Imam An-Nawawi kemarin adalah surat Muhammad ayat 21 yang dinyatakan bahwasanya kalau kita ini jujur, ya seandainya seseorang itu jujur, dengan kejujuran itu sehingga meninggalkan peluang-peluang kenikmatan, ya, dengan berlaku jujur maka peluang-peluang kenikmatan itu hilang. Kalau tidak mau korupsi maka tidak akan mendapat uang di rumahnya 950 miliar atau hampir 1 triliun. Ya, ada mantan ASN, Kejaksaan Agung, ya, pensiunan Pak, itu digeledah rumahnya 950 miliar. Ya, itu berarti hampir 1 triliun ya Pak? Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Dengan emas batangan tidak tahu hitungannya berapa kilo. Ya itu. Ketidakjujuran atau kedustaan itu kadang menggiurkan. Pedagang misalkan jual pau, ya. Ini 1 kilo 15.000, pau nomor setong, di situ Bondo itu pau apa ya? 15.000, ditawar sama orang 10 lah Bu, oh tak boleh di ini, barusan ditawar orang 13.000 tak saya kasih, padahal belum ada yang nawar. Belum ada yang nawar padahal. Dan itu narasi satu bentuk-bentuk kebohongan-kebohongan yang apabila diterapkan bisa mendatangkan kenikmatan-kenikmatan sesaat.
Maka surat Muhammad ayat 21 menyatakan falau sadaqallah lakana khairul lahum. Kalau seandainya mereka mau meninggalkan kedustaan, meskipun dengan bersikap jujur dan meninggalkan kedustaan itu kehilangan peluang-peluang kenikmatan, tentulah, pastilah mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari untuk mereka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kebaikan itu harus diperoleh dengan kebohongan itu tinggalkan, karena Allah akan pasti memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita upayakan dengan kalau kita memperoleh dengan kebohongan itu. Ya contohnya tadi, jualan kalau tidak bohong untungnya sedikit, sudah tidak apa-apa. Untung mepet juga tidak apa-apa, asalkan jujur. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala kalau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pastinya akan jujur juga di hadapan manusia dan seluruh sekalian alam, maka Allah akan memberikan atau mereka itu orang yang kekeh di dalam kejujuran akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Itu jadi yang kemarin sebagai mukadimah 3 ayat oleh Al-Imam Nawawi nukilkan, dan itu sudah kita bahas. Kemudian kita masuk hadis yang pertama, al-ahaditsin, hadis yang dinukil di dalam bab sidik ini oleh Al-Imam Nawawi dinyatakan sebagai hadis yang pertama, tetapi dalam susunan kitab kita itu menempati urutan yang ke-54. Dituliskan oleh beliau fal awal. Ini hadis yang pertama, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Maka disebut Abdullah punya bapak namanya Mas'ud, maka disebut Ibnu Mas'ud atau anaknya Mas'ud. Bukan anaknya Pak Mas'ud yang di jalan itu, bukan. Ibnu Mas'ud ini sahabat, dan beliau ini, sahabat ini di antara 15 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang kita bahas kesempatan kali ini, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengantar atau menunjukkan atau menuntun ke dalam al-bir atau kebaikan. Al-bir itu tidak sekedar hasanah, tidak sekedar baik, tetapi al-bir itu maknanya adalah jami'il khair. Semua bentuk kebaikan itu terangkum dalam al-bir atau kasratul khair, kebaikan yang sangat banyak tidak terhitung jumlahnya. Jadi tidak hanya baik, tapi baik kuadrat, semua yang mengandung kebaikan, semua sesuatu yang di situ menyangkut semua atau mencakup semua kebaikan disebut al-bir. Maka baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya cukup baik, tidak hanya cukup kalau ketemu mesem, tidak hanya cukup kalau akhir bulan, awal bulan mentransfer uang, memberikan nafkah kepada orang tua, tidak hanya itu, tetapi kebaikan, semua kebaikan yang ada itu harus dirangkum jadi satu bentuk al-bir. Maka perintahnya bukan hasanah bil walidain, tetapi birrul walidain, kebaikan yang total kepada orang tua, itu adalah kebaikan yang total, dan itu menempati kewajiban kedua setelah taat kepada Allah dan Rasulullah, ya. Wabil walidaini ihsan, itu dengan orang tua berbuat kebaikan, dan kebaikan di situ puncaknya adalah al-bir. Maka jujur itu adalah pangkal dari sebuah kebaikan yang paripurna. Di sini ya. Ini sabda Nabi, kita lanjutkan dulu. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan atau mengantarkan kepada kebaikan yang paripurna, tidak hanya baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan al-bir itu, kebaikan yang paripurna itu
menunjukkan atau mengantarkan atau menggiring pelakunya ke dalam surga. Nanti kita bahas ya Pak. Jadi tidak hanya cukup kita itu jadi orang baik, tapi jadi orang baik yang kafah. Baik yang kafah, baik yang benar-benar baik gitu, tidak hanya baik semu. Nah, kebaikan yang seperti itulah yang akan yahdi ilal jannah, yang akan